Simak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Jalil Rosidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini, malam yang ke-19, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya di zaman. Malam hari ini saya mewakili saudara kita yang tidak bisa hadir karena ada sesuatu hal dengan kaitan dinas di luar daerah di Ganggung Ciwidey, jadi beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Pada malam hari ini adalah malam yang ke-19. Saya akan menyampaikan bahwa doa-doa pada 20 atau 10 yang kedua, seluruh doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada malam hari ini saya akan menyampaikan bahwa ada 3 doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 golongan manusia yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat setelah melaksanakan sholat Isya. Sahabat menanyakan, "Ya Rasulullah, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau naik mimbar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca amin, amin, amin 3 kali. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul sahabat, pada saat saya mau naik mimbar, malaikat Jibril membisiki kepada telinga saya bahwa ada 3 golongan manusia yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata malaikat Jibril, anak yang durhaka terhadap orang tua, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang selalu membicarakan orang lain dengan tidak baik, doanya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Dan yang ketiga, orang yang bermusuhan, dia tidak pernah mau meminta maaf, orang itu doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Yang pertama tadi, anak yang durhaka. Hadirin yang berbahagia, dari manakah kita lahir?
kita lahir dari seorang ibu, ada 5 hal air suci yang diberikan oleh kita oleh seorang ibu yang tidak pernah dibalas oleh kita dengan apapun nilainya. Yang pertama, pada saat kita dikandung 9 bulan di dalam perut, yang namanya air ketuban. Yang kedua, darah yang mengalir pada saat kita dilahirkan oleh orang tua. Dan yang ketiga, ASI, air susu ibu yang disedot selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Dan yang keempat, air keringat yang menetes di tubuhnya untuk menggendong seorang anak. Dan yang kelima, air mata yang menetes dari seorang ibu pada saat anaknya tidur, kemudian ibunya berdoa kepada Allah SWT agar anaknya menjadi anak yang soleh atau solehah. Oleh karena itu 5 hal ini tidak akan bisa ditukar dengan apapun kebaikan seorang ibu terhadap anaknya. Makanya anak yang tidak berbakti kepada orang tua, naudzubillah, subhanallah, kalau berdoa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang suka mengumpat atau membicarakan orang lain. Hadirin yang berbahagia, pada suatu hari Rasulullah juga berkumpul dengan para sahabat. Rasul menanyakan, "Ya sahabat, tahukah Anda orang yang ahli surga?" Sahabat menjawab, "Tidak tahu ya Rasul." Bahkan sahabat ada yang menyampaikan gini, "Mungkin saya ya Rasul, pede dia karena dia seorang sahabat." Rasul menyampaikan, "Bukan Anda, bukan kalian. Kalau Anda ingin tahu siapakah orang tersebut ahli surga, lihat pada saat jam 12 siang nanti ada seorang pemuda yang dari kampung yang sholat di masjid, ikutilah dia." Bagaimana dia? Akhirnya sahabat mengikuti dia sampai 3 hari lamanya. Sahabat mengikuti orang pemuda itu. Ternyata hadirin yang berbahagia, biasa-biasa saja sholatnya, tidak ada istimewaan. Kenapa dia sampai ahli surga? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa pemuda ini tidak akan bisa tidur kalau tidak bisa memaafkan kesalahan dia terhadap orang lain. Contohnya, pada saat dia sedang bermain atau mungkin berjalan-jalan bertemu dengan seorang temannya, tetapi dia membicarakan orang lain. Pada saat malam hari sebelum tidur, dia ingat bahwa tadi siang saya bertemu dengan seorang teman saya, tapi saya membicarakan orang lain. Akhirnya dia datanglah, "Sahabat, temanku yang baik, tadi dengan tidak sengaja saya mengumpat sampean atau mengumpat Anda, membicarakan Anda. Oleh karena itu dengan rendah hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya." Tiap malam orang ini kerjanya gitu dan gitu aja. Sebelum tidur dia selalu minta maaf. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW sampai bicara bahwa anak pemuda ini adalah ahli surga. Tidak terlalu berat, ibadah-ibadahnya biasa-biasa, salatnya biasa, batas kayak saya, biasa. Itu yang kedua. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang ketiga, bahwa orang yang bermusuhan hendaknya saling meminta maaf. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala saja yang maha tinggi, maha agung. Dia adalah sangat memaafkan kepada hambanya yang baik, yang minta tobat. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan ini, barangkali kita sesama manusia ada yang mungkin tidak enak hatinya dengan teman,
dengan keluarga atau dengan siapapun, mudah-mudahan kita saling memaafkan. Dan insya Allah kalau kita sudah saling memaafkan, puasa kita, ibadah kita, dan doa kita yang dipanjatkan kepada Allah SWT akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, itulah 3 hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, khususnya untuk kami yang menyampaikan umumnya pada jamaah yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum